Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Dan ketemu lagi bersama saya Dr. Rusdi. Kali ini kita akan ditemani oleh hidup panel expert yang kali ini concern tentang masalah kesehatan anak dan juga tumbuh kembangnya. Dan kali ini beliau hadir, tentu saja menemani kita semua. Dan yuk kita kupas tuntas mengenai kiprah beliau selama menjadi hidup panel expert khususnya tentang kesehatan anak dan juga tumbuh kembang. Mari kita sambut kehadiran Dr. Christina Lidiani Aulia. Halo dok. Halo, Dokter Rusdi. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya dok? Lagi kabarnya luar biasa. Dokter Rusdi sendiri bagaimana nih? Ya, Tampak fresh? alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya dok. Oke, langsung Amin, Dok. aja to the point. Dokter Mhm. Kristi ini di Hidup Expert Panel adalah seorang panelis sekaligus ahli yang konsentrasinya lebih kepada kesehatan anak dan juga tumbuh kembang. Kira-kira kenapa sih Dokter Kristi ini kok fokus pada kesehatan anak dan tumbuh kembang? Mungkin bisa dicerita biar kita semua dengar ada latar belakangnya gitu. Silakan dok. Oke, thank you. Halo semua eh, rekan-rekan ya. Dan kalau bicara soal kisah yang ada di balik kenapa saya memilih untuk fokus kepada kesehatan anak, tumbuh kembang anak, karena ada hal yang ternyata gitu ya di luar ekspektasi saya pada saat kita ada wacana untuk kita memilih nih, Hmm, kira-kira kita lebih interest di bidang apa. Nah, yes. saya mendapatkan ya suatu berkah kali ya gitu bisa dikatakan gitu Hmm, dok, yang tidak diduga dan tidak disangka ternyata hmm. saya hamil anak kedua di usia 39 tahun dokter. Oh, termasuk Jadi usia itu resiko sebenarnya tinggi dong ya, resiko tinggi ya. Terus, betul terus, terus. dan di situ ya terus terang saya gitu ya tetap merasa kaget ya terkaget-kaget karena anak pertama saya udah berusia 7 tahun Haha. dan kita tidak memplanningkan ini gitu. Malah saya lebih Ah, kurang udah berpikir kayak ya udahlah ya satu anak kayaknya ini karena udah di usia yang hmm. cukup ya apa ya cukup tua bisa dikatakan gitu untuk melakukan kehamilan ya. Aduh, kalau dokter Kristi udah tua, aku apalagi dong ya. Enggak Terus, dong, terus, terus, masih terus, muda. terus. Nah, jadi Hmm. akhirnya ya ternyata Tuhan kasih berkat seperti itu ya kita tetap syukuri, kita jaga dan Mhm. bersyukur tentunya kenal dengan produk HDI ya. Jadi hmm, saya merasa saya bersyukur dan di situ saya ingin bisa memberikan dampak lebih gitu ya, terutama pada Hmm. saat saya memiliki anak bayi lagi di usia yang tidak muda dan Mhm. juga mungkin sudah banyak nih hal-hal yang saya lupa dok. Pastinya ya, walau kita seorang Hmm. dokter juga kan pasti ada Iya. hal-hal yang kita kayak, oh saya anak pertama udah 7 tahun yang lalu Hmm. nih punya Hmm. baby lagi gitu. Jadi saya juga Hmm. pelajari dan ingin berbagi juga kepada ibu-ibu muda hari-hari ini gitu dok. Oke, that's a really noble reason ya. Jadi memang alasan ini ternyata tanpa unsur Hmm, kesengajaan, justru berangkat dari sebuah pengalaman bagaimana yes. penerimaan diri dulu ya, sebagai seorang yang tiba-tiba terpilih kembali harus menjadi seorang ibu di usia yang tidak lagi dan tanda kutip muda ya. Dan kemudian juga untuk mencoba istilahnya kemudian menginspirasi yang lain. Nah, oke Ya. ngomong-ngomong tentang peran orang tua, Dokter Kristi. Nah, apalagi Dokter Kristi ini istilahnya baru aja lah punya anak yang kedua ya. Tentu saja juga ada bedanya dong dari yang dulu punya anak pertama dengan yang kedua. Terbantu juga situasi dan kondisi lingkungan ya. Nah, Mhm. sekarang kalau kita banding-bandingkan kan, Dokter Kristi ini kan juga selain menilai dari pengalamannya sendiri, mungkin juga menilai dari dulu orang tua kita ya, cara kita membesarkan kita. Kira-kira tantangannya apa sih, Dokter Kristi? Kalau yang sekarang ini, Dokter Kristi sebagai orang tua ya, melihat tantangannya apa di situasi yang berbeda dalam upaya untuk membesarkan anak. Kira-kira apa tuh yang harusnya kita tahu, setidaknya juga buat jadi perhatian buat kita semua. Iya dok. Jadi kalau misalkan kita melihat situasi hari ini, sebenarnya masing-masing generasi ini punya tantangannya ya dok ya. Hmm, Zaman dulu juga punya tantangannya yang mm-mm, berbeda, zaman sekarang pun juga punya tantangan yang berbeda seperti itu. Tapi menurut saya tantangan di era sekarang ini lebih kompleks
seperti itu, Dok. Hmm, Ya, hmm, karena hmm, apa? Karena ada perubahan ya dalam mhm, gaya hidup, lifestyle hmm, pastinya dalam keluarga. Kemudian mhm, sebagai orang tua pun juga kita sekarang ini punya gaya hidup yang berbeda pastinya dengan mhm, orang tua kita yang lalu ya, Dok ya. mhm, Zaman dulu tidak ada yang namanya mhm, situasi untuk kita bisa mendapatkan semuanya serba cepat, kemudian mhm, serba mudah, ya dan mhm, mhm, kurangnya exercise. Kemudian mhm, juga yang menurut saya hari ini menjadi challenge juga buat kita para orang tua mhm, adalah perubahan dan percepatan teknologi gini loh, serta lingkungan di mhm, sekitar kita itu yang benar-benar kayak, wah, buat orang tua itu menjadi challenging. Seperti mhm. itu, Dok. Dan kalau kita pikir stresnya mungkin kitanya sebagai orang tua, mungkin sama orang tua yang dulu kurang lebih mungkin hampir sama ya. Cuma cara rilis stresnya berbeda. Kalau dulu orang tua kita bisa enak ya kalau mau ngomel gitu ya, kadang mau marah. Kalau sekarang kayaknya kita mikir-mikir, bener nggak sih dok? Nggak gampang Iya, kayak ngomel ke anak, takutnya nanti anaknya begini, begitu. Dokter Kristi betul. merasa nggak perbedaannya? Pasti. Makanya ada istilah kan, Mhm. Dok, dulu itu didikan VOC Iya gitu ya, Dok ya. bener, iya. Istilahnya Jadi ya, kalau Dok kalau ya. sekarang itu kayak kita mau anak kita Hmm, begini begitu mesti mikir ya. Jadi, betul. mesti kadang nanya dulu, "Ini anak diapain ya?" Gitu ya. Mesti Benar. cari-cari informasi atau baca-baca Yes. dulu. Itu juga ya, takutnya yang kita baca kadang justru ya bisa Nah, menenangkan tapi juga kadang juga bisa nakutin kita, bener nggak sih, Dok? betul, Ya. betul sekali Hmm, dok. Nah, di era mhm, sekarang ini, di mana kita gampang mendapatkan informasi, akses mhm, semua info itu mhm, begitu cepat, begitu mhm, banyak dalam waktu sekian menit pun kita bisa dapat banyak mhm, informasi. mhm, mhm. Tapi banjir info ini tentunya akan membuat kita jadi juga harus lebih aware ya. Iya, Jadi dan harus harus lebih lebih selektif waspada. juga, betul. Selektif karena tidak Mhm, semua info yang beredar itu juga benar dan yang memberikan bisa mhm. mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan kompetensinya dia kan, Dok. Oh, Nah, iya, ini yang oke, kita harus aware juga buat para orang tua ya. betul. Terima kasih, Dokter Kristina. Nih, sebagai seorang ibu, tentunya ya karena Dokter Kristina adalah perempuan ya, saya kan nggak bisa jadi seorang ibu. Pastinya Bapak ya, pasti kita juga punya perasaan yang berbeda. Nah, Dokter Kristi sebagai seorang ibu pasti pernah dong ngalamin momen-momen yang tidak mudah ya dalam membesarkan anak. Nah, tadi Dokter Kristi di awal cerita berangkat dari pengalaman. Pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga, biasanya begitu ya. Nah, banyak pandangan orang kalau kita ini dokter secara otomatis kayaknya kita punya dalam tanda kutip privilege, kemudahan dibandingkan ibu-ibu yang lain. Nah, kalau dari sisi Dokter Kristi ya, sebenarnya ngaruh nggak sih kita ini jadi dokter terus jadi seorang ibu? Apakah otomatis kita itu lebih pintar dibandingkan ibu-ibu yang lain atau bagaimana? Mungkin bisa cerita pengalaman yang juga bikin dak dikduk ya, terutama saat anak sedang sakit atau pada saat mungkin anak punya persoalan. Silakan Dokter Kristi. Iya, Dok. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya, Dok ya. Heeh, Karena heeh. mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu gitu, Iya bahwa oh bener, ya kita dipikir heeh, benar, malah mhm, wah pasti enak dong kalau mama papanya dokter misalnya gitu ya. heeh, gitu, Pasti kalau ini tenang, kalau ini begitu. mhm, Saya tidak pungkiri dengan mhm, kita lebih tahu, Dok, maksudnya kita mhm, belajar gitu ya dari perkuliahan, kemudian mmm, saat kita juga bekerja mungkin di mhm, bidang medis, mhm, kita jadi memiliki banyak knowledge ya, Dok, iya, dan kita bisa aplikasikan pengetahuan mmm, itu tentunya mhm, buat keluarga kita dan anak kita. Tapi mmm, kadangkala juga bisa menjadi kayak sesuatu yang berbalik juga, Dok. Dalam arti mhm, seperti apa nih? Maksudnya kita mmm, jadi lebih tahu untuk cara penanganan yang tepat, mhm, tapi namanya ibu juga pastinya punya feeling yang berbeda, Dok. Kadang kalau udah bicara mmm, anak itu kita bisa agak berbeda ya dengan kita mmm, menangani anak orang lain. Gitu. mmm, Dan yang menurut saya juga yang agak mengkhawatirkan kalau kita sebagai seorang dokter ini kita kadang menjadi terlalu overthinking, Dok. oke, Karena bener ya, kita, iya, jadi kayak demam, betul, kita jadi kepikiran, wah jangan sampai dia demamnya segini nih, jangan sampai anak saya mmm, jadi kejang demam nih, jangan mhm, sampai begini gitu. mhm, Nah, kadang-kadang itu menjadi sesuatu juga yang bukan suatu privilege yang menyenangkan iya sebetulnya, Dok ya. betul, iya, Kita jadi kayak terlalu kepikiran yang kadang-kadang, ya maaf kata bisa sampai hal-hal yang terburuk tuh udah kayak kebayang di mmm, mhm. pemikiran saya gitu ya. Mhm, Tapi saya mhm, mencoba menghandle itu karena ada cerita kemarin pada saat anak saya itu habis mandi. mhm, Ini yang baby mmm, nih dok, bayangin ya, mhm, yang baby. mhm, Terus dia habis mandi, saya pakein baju. Memang dia kondisinya kayak belum BAB 3 harian gitu sih dok. umur berapa waktu itu? Saya agak lupa ya itu kayak sekitar umur
lima, lima, 5 bulanan kayaknya Oke, dok, lima lebih dari kurang bulanan. 5 Oke. bulan. Mm-mm. Ya, dan saat saya habis mandi, tenang-tenang aja biasa gitu ya. Mm-mm. Dan ternyata pada saat saya gantikan baju nih, lagi masukin tangannya gitu, Ah, satu di baju, terus dia kayak tenggleng ke kanan dok. Terus oh, oh ya, diem, oh ya. diem, tidak, seperti tidak bernafas. Waduh, Uh, saya langsung benar-benar kayak wow gitu ya, langsung kepikir ah, ini kenapa gitu ya, kenapa orang tadi baik-baik aja nggak ada keluhan. Jadi dia memang menangis oh, ya, menangis, mungkin menangis kejer, entah perutnya sakit, entah apa namanya baby, ah, kita juga ah, nggak bisa ah, tahu dong ya apa ah, keluhan dia. Nangisnya agak kejer gitu, tapi sebelumnya baik-baik aja. Nah terus ah, seperti itu jadi kayak orang kejang ya, sampai ah, ah, diem doang gitu. Saya ah, berusaha menenangkan walaupun tentunya ini kenapa gitu ya. ah, Saya ah, berusaha menepuk-nepuk, ah, ah, memberikan istilahnya apa tepukan di hmm, punggung, hmm, menggosok-gosok, kemudian menepuk kakinya juga hmm. gitu ya. Dan akhirnya dia kembali kayak bernafas gitu, Dok. Oh, Wah, dan itu sih terus itu benar-benar kayak kenapa tuh akhirnya? kayak momen-momen yang deg-deg ser ya. Saya Iya, langsung iya. bawa ke UGD, Dok ya. Karena tidak ada Terus? demam, tidak ada keluhan Ah, apa-apa ah, gitu. ah, Terus saya bawa dia langsung setelah kejadian itu, namanya tetap ya ah, khawatir gitu ah, ya. Kenapa ya gitu? Jangan-jangan ah. ada. Nah itu, jangan-jangan ada masalah di kepala. Itu udah kepikiran saya, Dok. Jangan-jangan ada Terus? problem di kepala Ah, atau ah, apa ah. gitu ya. Terus akhirnya saya ke UGD, kebetulan ada dokter anak yang sedang Mm-mm, standby juga di mm-mm, poliklinik. Kondisinya mm-mm, baik-baik aja, dicek semua mm-mm, tanda-tanda vital bagus pada saat itu, dan saya akhirnya dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya. mm-mm, Dan dari beliau diperiksa baik-baik aja, tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke masalah di mm, otak atau mm, kejang seperti apa gitu ya dok. mm-mm, Dan pada saat saya cerita, ini anak saya memang kayak BAB-nya udah 3 harian mm-mm, dok ini. mm. Oh ternyata itu dok, bisa jadi dok, kata dok, Oh, terkoneksi antara masalah problem di pencernaannya gitu. Jadi kayak dia oh, menahan gitu ya dok ya, entah bagaimana. Jadi hmm. dari beberapa pengalaman karena bisa seperti itu. Nah ini loh, ini kan hal-hal yang Yang kadang baru ya nggak ada. Kadang juga kita iya nggak tahu di buku, kita di juga manual nggak, nggak ada ya kan. saya belum pernah ketemu nih dok terus Betul, terang betul. gitu di Iya, UGD iya. gitu ya. Tapi Sama ternyata nih. terjadi sama anak saya kan. Jadi Mm-mm. wow, tapi ini menjadi suatu knowledge lagi buat saya. Oh ternyata seluar biasa complicated juga ya kalau bicara soal Mm-mm. kesehatan anak dan kondisi-kondisi yang kita tidak bisa prediksi Nah. gitu Ini dok. aku juga cerita pengalamanku ya, Dokter Kristi. Boleh dok, Istriku gimana kan dok? perawat ya. Nah, jadi Hmm. anakku yang pertama laki, kemudian lahirlah anakku yang perempuan. Karena senang anak perempuan, pas lahir baru berapa hari, istriku pengen masangin anting, ditindiklah. Jadi ditindik Hmm, usia hmm, berapa hari itu di rumah sakit ya. Bayar hmm. tindiknya murah karena deket 10.000. Karena kita kan orang rumah sakit ya, cuma sepuluh Iya, ribu bayarnya. Pakai ordal, ordal. anting emas gitu ya, pakai anting emas. Kemudian setelah beberapa hari itu kayak ini sama kayak asisten yang bantuin ya di rumah ini kok kayak ada borok gitu di apa Hmm, telinganya hmm, gitu. Oh hmm. ya udahlah karena cuma begitu kita kasih salep aja ya waktu Iya. itu. Nah, ternyata setelah hari kedua tiba-tiba kejang. Jadi kayak Oh, melirik-lirik gitu. Iya. Jadi kaget dong. Oh, oh, langsung kita bawa ke UGD. Kita bawa ke UGD itu, Dok, hmm. langsung masuk Waduh, ICU, Dok. serius dok, Serius, astaga. langsung masuk ke Saya nggak kebayang ICU. sih Buka kaget-kaget kalau dan di saya dokter ya. anaknya bilang, Mas, karena ini kan temen ya, Mas, abis ini kemungkinan kalau kalau akan memburuk nanti langsung pasang ventilator. Aduh dok, udah kayak mau Waduh, ambles ini karena kita waduh, nggak itu tahu. kayak, Iya benar. Akhirnya setelah itu ternyata stabil bagus, akhirnya pindah ke ruangan, terus akhirnya ya udah dirawat berapa hari, akhirnya pulang dok ya. hmm, Jadi dari awal yang bayar 10.000 tindik pulang dari rumah sakit itu kita bayar puluhan juta dong oh my gara-gara God. itu. Dan terus Oh, oh, tapi oh, nggak oh. disempet dijelasin oleh Hmm, dokternya ya kenapa sebabnya apa waktu itu juga karena panik saya nggak tanya banyak padahal saya itu sebenarnya stres. Nah jadi kurang juga komunikasi karena mereka juga takut karena kita dokter gitu ya jadi takut salah takut jelasin salah mungkin atau apa langkah, jadi takut mereka salah sangat omong. sangat defensif sekali gitu loh jadi kayak nggak apa-apa pokoknya ini pokoknya siap-siap kalau Kita mau usahakan ventilator gitu ya. gitu jadi kita takut dan segala macam defensif. Nah akhirnya saya baca-baca lagi ya dok pengetahuan itu ternyata ya ada juga kayak semacam ini pada
bayi itu sebaiknya jangan buru-buru ditindik, terus ada juga alergi emas gitu ya, yang itu Hmm, nanti bisa sampai masuk, bisa aja jadi tempat infeksi dan segala macam. Nah, kita kan nggak paham. Nah, jadi iya, wong biasanya orang-orang kebanyakan aja tindik di mana-mana itu oke ya dok ya. Ini malah di iya. rumah sakit udah lebih sangat aseptif sekali, malah Mm-mm. ternyata bisa begitu. Jadi makanya akhirnya anak saya nggak ditindik sampai sekarang ya. Nanti nunggu kalau udah gede aja. Jadi sebaiknya tidak tindik anak pada usia masih sangat kecil, dibilang gitu. Nah, oke dari itu jadi pelajaran juga buat Mm-mm. saya. But again ya, Wah, kalau misalnya ada iya dok. orang yang tahu Padahal, mungkin, hmm, mm-mm. padahal kenapa tuh? Padahal maksudnya kalau kita, menurut pemahaman kita juga sebagai orang tua kan, justru pada saat kecil dia nggak akan inget tuh kalau sakit Bener, ditindik dia gitu nggak kan dok. Jadi sakit, nggak sedini mungkin traumatis, ya kan. betul, gitu. Jadi akhirnya makanya ini salah satu ya pengetahuan baru, hati-hati jangan Hmm. dipaksa gitu. Balik lagi memang Oke, bicara anak ini bayi apalagi ya dok, iya benar-benar semuanya itu betul, harus lebih apa ya, lebih waspada aja. betul Tidak perlu lebih terlalu berlebihan, iya, Hmm, tapi tetap butuh istilahnya kita ya berikan concern ya dok ya, iya, karena masing-masing perlu anak perlu ekstra. beda-beda. Mm-mm. Ya. Oke, Dokter Kristi, ini pertanyaan berikutnya. Mhm. Ngomong-ngomong tuh tentang tumbuh kembang anak. Nah, kira-kira kalau kita bicara tumbuh kembang anak, orang-orang awam tuh kadang-kadang nganggapnya itu seperti ya tentang hal fisik aja ya, seperti tinggi badan, berat Mhm. badan, apalagi rame-rame ini kan masalah stunting itu kan karena ukuran, berat badan, tinggi badan. Sebenarnya apa sih hal-hal yang perlu jadi perhatian bicara tentang tumbuh kembang anak ya? Jadi supaya kita orang awam nih, teman-teman orang awam, orang tua itu bisa ikut monitor tumbuh kembang anak ini supaya ikut memastikan bahwa ini memang perkembangannya baik. Nah, terus bagaimana nih kita cari resourcesnya atau di layanan kesehatan atau ya mungkin di masyarakat yang kira-kira bisa memberikan semacam kayak advokasi tentang tumbuh kembang anak ini. Menurut Dokter Kristi bagaimana, Dok? Silakan. Hmm. Iya, jadi memang ini kalau orang bicara anak yang baik pertumbuhannya itu kadang-kadang image-nya hanya karena tingginya, Iya, hanya karena berat badannya gitu betul. ya. Heeh. Padahal sebenarnya kalau bicara tumbuh dan kembang, udah jelas ada tumbuh, ada kembang kan dok, ya. Nah Betul. pertumbuhan ini memang kita bisa nilai seperti Hmm. apa nih, tinggi badan, ya, Mm, kemudian berat mm, badan, mm, lingkar mm. kepala, Heeh. kemudian juga status gizi. Dan Betul. sebenarnya ini kalau kita lakukan seperti cek rutin atau kita Mm, melakukan imunisasi juga kan mm, mm. rata-rata pasti akan dicek seperti itu ya dok. Betul. Dan itu Bahkan bisa, ya. Betul. Pada saat itu sempat juga anak aku dibilang ini stunting, stunting gitu. Padahal ya karena berat badannya kurang, Nah, anaknya tingginya cukup gitu. Berat badannya kurang, padahal ya iya, udah makan sembarang tetap kurus sampai dibekalin susu-susu berbok-bok gitu. Ya nakutin juga ya kita nggak iya, suka, ngeri juga. Tapi ya ternyata akhirnya ya iya, sama. Memang ada juga yang begitu karena kan kita juga takut-takut juga dengan statistik yang demikian, tapi bisa jadi acuan. Ini makanya kadang juga kita juga jangan 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 juga terlalu khawatir yang bagaimana ya. Karena ya anak saya 2 itu dibilang stunting tapi ya nggak apa-apa tuh ternyata. Segi ternyata akhirnya ya tetap saat ini sama baik-baik aja ya. berikutnya. Heeh. Gimana menurut Dokter Kristi Betul. nih? Hmm. Iya, jadi ya memang balik lagi kita benar-benar kalau kita curiga nih ada misalnya Hmm. problem pada anak kita, Ya. tanyalah kepada yang memang Ah, expert, tanyalah oke. misalnya kepada dokter atau tenaga Hmm. medis Hmm. ataupun juga lebih baik misalnya ke DSA ya, dokter spesialis Hmm. anak. Hmm. Sehingga kita benar-benar dapat jawaban yang real, bukan karena tanya A, B, C, D, E yang Ya, mohon ya, maaf, ya. ya misalnya tidak punya pengetahuan yang mumpuni, akhirnya malah, Iya. oh katanya ini, atau saya ada baca dari ini, saya ada lihat sekarang ini TikTok si itu gitu ya. Belajarnya dari Nah, TikTok ya. iya, padahal kan ya balik lagi seperti kita bilang di awal tadi kan dok, balik lagi nggak Mm-mm. semua orang kadang berkompeten untuk berbicara suatu hal, Betul, terutama betul. di era sosmed yang informasi ini begitu banyak sekali gitu ya, jadi Mm-mm. harus hati-hati. Nah, balik lagi juga tadi bicara tumbuh kembang anak, pasti Mm. ada kembangnya selain tumbuh. Iya. Ya. Mm. Jadi tadi dokter bilang, oh anak saya dibilang stunting. Tapi ternyata bisa jadi kan perkembangan atau development dari anaknya dokter kan baik gitu ya dok ya. Betul, baik. Motorik Mm-mm. kasarnya misalnya gitu ya Mm. kan ada Mm-mm. beberapa poin yang kita bisa evaluasi, Mm. sosialisasinya, Mm. misalnya emosinya, ya, Mm. motorik halusnya gitu ya dok ya. Mm. Kemudian juga emosi Mm. sosial ya. Kemudian Mm. ada satu lagi tuh
kognitif ya Ya, untuk kognitif, daya betul. Mm-mm. pikir ya. Mm-mm. Nah, jadi itu juga sebenarnya kita sebagai orang tua ini juga Mm-mm. harus bisa memantau, Dok. Dan sebetulnya di Mm. buku tumbuh kembang anak kan kita kalau Mm. misalnya anak lahir pasti dikasih Mm. nih. Ya. Nah, apakah dibaca oleh ibu-ibu gitu ya? Nah, Di dalam itu ini sebetulnya detail ya. Ya kan, betul. Dok ya, umur Mm. sekian bulan ini anaknya harus sudah Mm. bisa ini, 6 Mm. bulan harus sudah bisa begini, Mm. 1 tahun Mm. harus bisa mulai berdiri, Mm. merambat dan sebagainya. Mm. Nah, Mm. itu sebetulnya tinggal dilihat di buku itu, Kak, KMS ya. Mm. Ya. Nah, buku buku KMS itu bisa menjadi Mm. acuan minimal itu Mm. kita udah tahu nih, oke, borderline-nya anak Iya, itu borderline. Mm. dalam perkembangan ini adalah di sini. Nah, kalau Mm. kita merasa, oh anak kita ternyata kok ya belum bisa ya, kok dia Mm. 6 bulan lebih ternyata dia belum bisa duduk misalnya Mm. gitu ya, Mm. sampai umur Mm. 9 bulan lebih, wah ini Mm. sudah kayak hal-hal yang kita harus lebih aware. Nah, kita Mm. boleh cari bantuan ke Betul, ahlinya betul. gitu ya dok. Jadi nggak Mm-mm. terlambat, jadi nggak perlu malu sih Betul. sekarang, kayak Mm-mm. kayak kita justru harus lebih cepat dan proaktif. Iya, kadang kan kita suka banding-bandingkan tuh anak kita. Oh, ini anak itu udah bisa ngomong, yang ini Bisa belum ini, bisa ngomong, agak benar-benar telat gitu ya. Ya udah, kadang disuruh betul. sabar-sabar, tiba-tiba ternyata begitu agak lama, tapi akhirnya cerewet. Jadi juga gitu ya. Kadang nggak belum Iya tentu benar, ya. Jadi memang ada juga ada waktu-waktu tertentu yang kadang nggak semua anak berbeda, tapi memang buku panduan itu bisa jadi satu acuan untuk membantu kita memonitor ya tumbuh kembangnya anak. betul. Oke, pertanyaan berikutnya dok. Pasti ya kalau Boleh. kita bicara tumbuh kembang anak nggak lepas dari namanya vaksin, imunisasi gitu ya. Di Indonesia ataupun di negara-negara lain itu ada ya program-program vaksin bahkan yang wajib bahkan juga ada yang pilihan. Nah, tapi di satu sisi ya tidak semua orang tua itu kayak setuju pro ya. Sementara anak ini kan ya harus atas persetujuan guardian daripada orang tuanya gitu. Nah, bagaimana sudut pandang dokter tentang peran vaksin ini dalam tumbuh kembang anak dan bagaimana sudut pandang juga dokter melihat mereka-mereka yang tidak setuju tentang vaksin ini? Silakan Dokter Kristi. Baik, Dok. Jadi kalau bicara vaksin ini, kalau saya sendiri sih sangat mendukung ya, Dok ya, Ya, gitu bicara soal hmm, vaksin karena sudah terbukti gitu ya dari hmm, hmm, riwayat sejarah yang lalu hmm, hmm, bagaimana ternyata vaksin ini bisa membantu gitu ya, Dok ya, hmm, untuk hmm, menurunkan angka kejadian suatu penyakit. hmm, Ya, hmm, misalnya kita bicara campak, ya hmm, kemudian polio gitu ya, Dok ya. hmm, Yang umum juga sekarang ini sudah digalakkan tentu oleh hmm, pemerintah kita gitu ya hmm, untuk diberikan melalui pelayanan kesehatan yang hmm, bisa mudah didapatkan hmm, gitu. Dan justru ini menjadi suatu hal yang harus kita syukuri gitu ya, hmm, karena tentu vaksin ini bukan sembarang hmm, istilahnya oh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh anak kita, hmm, bukan ya. Tapi hmm, tujuannya itu tadi supaya meminimalisir terjadinya angka kesakitan. hmm, Kalaupun misalnya hmm, terpapar ya dok dan hmm, Bapak Ibu semua, maka yang diharapkan adalah kondisi anak itu hmm, tidak berat gitu ya, tidak semakin hmm. berat Iya, dengan penyakit itu gitu. Nah, ini iya, yang kita juga harus edukasi sih dok menurut saya mhm. gitu ya. Jadi Berarti bukan berarti mm-mm, akhirnya mencegah penyakit ya, Dok, tapi tujuannya benar, kalau misalnya kita dihinggapi penyakit itu tidak terlalu berat jadinya, gitu kan ya, Dok, betul, ya? Jadi betul, sedemikian. Oke, satu betul. lagi tadi, Dok, kalau misalnya ada Mm-mm. yang nggak setuju, bagaimana dokter melihat pandangan sudut pandang itu, pada Nah, orang tua-tua yang kurang, pro terhadap program imunisasi ini? oke, nah kadang-kadang kita juga nggak bisa langsung menjudge gitu ya dok, kayak Iya. "Kenapa sih itu ibu itu kok nggak mau vaksin misalnya gitu. Oh, Nah bisa jadi mereka yang mhm, belum pro ini gitu ya, ada mhm. kekhawatiran dari masing-masing. Misalnya Mhm, ya, yang mungkin sering terjadi nih atau sering ditanyakan kepada kita ya dok, mhm, apakah ada efek samping nih kalau vaksin betul, diberikan, mmm, apa ada efek yang nggak baik buat anak saya, nanti anak saya mhm, malah kejang, anak saya malah mmm, demam tinggi, terus nanti dia mmm, kejang demam, terus nanti mmm, dia jadi nggak sadar. Wah, jadi mmm, panjang ceritanya ya dok. mhm, mhm, Padahal ya kalau istilahnya efek dari post vaksinasi itu kan juga kemungkinan memang ada ya, bengkak di area mhm, vaksin, mhm, kemudian misalnya ada sedikit demam atau apa, walaupun mhm, itu juga dikatakan respon yang baik ya, bahwa iya, tubuh juga memberikan respon untuk melindungi itu tadi ya mhm, si vaksin yang diberikan tadi gitu ya untuk membangun imunitasnya. mhm, Nah, atau informasi yang didapatkan tidak tepat gitu, Dok. Nah, ini ya sehingga akhirnya bener, nggak mhm, pro melakukan itu. Nah, ini mmm, juga tugasnya kita dan iya, harapannya juga rekan-rekan juga
bisa mendapatkan info yang akurat dan betul. tepat sehingga Mm, akan bisa memberikan vaksin kepada anak-anaknya karena secara nggak langsung melindungi anak kita dan melindungi orang di sekitar kita juga loh dok, anak-anak lain betul, juga ya yang mungkin betul, belum betul. vaksinasi atau mereka yang nggak bisa mendapatkan vaksinasi karena kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Oke, betul dok. Dan juga kadang mereka-mereka yang nggak pro itu terkadang juga karena ada pengalaman sebelumnya yang negatif. Bisa itu dari Hmm. pengalaman sendiri atau keluarganya atau cerita dari yang lain-lain yang kadang itu belum Mhm. tentu benar gitu ya. Berdasarkan Betul. persepsi dan mungkin hal begini begitu sehingga akhirnya juga mempengaruhi mereka-mereka untuk memutuskan tidak dilakukan imunisasi. Oleh karena itu juga saya minta bantuan kepada teman-teman kalau misalkan ada berita-berita yang belum jelas ya kebenarannya, belum terverifikasi sebaiknya juga menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan gitu ya Setuju dokter. tuh. Iya, jadi ini Dan kalau juga misalnya menjadi kita punya pertanyaan hmm, atau kekhawatiran, tidak ada salahnya dok kita bertanya gitu ya. betul, betul. Betul Nah, kan, kepada betul. misalnya dok DSA-nya, dok, misalnya kita Nah, punya kekhawatiran, nanti saya takut nih, katanya hmm, vaksin hmm, ini bisa menyebabkan ini, gitu ya. Dan saya hmm, yakin dokter akan memberikan edukasi dan penjelasan yang tepat sehingga hati kita menjadi tenang dan kita bisa hmm, memberikan vaksinasi sesuai dengan anjuran dan hmm. sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak kita dan itu akan menjadi suatu kebaikan gitu ya dok menurut saya untuk Iya. kesehatan anak kita. Alright, berikutnya dok, selain juga untuk imunitas tentu juga ada program vaksinasi dan juga apa namanya olahraga dan segala macam. Tentu saja juga nggak lepas dari namanya konsumsi makanan sehari-hari ya dok ya. Ini sangat Iya. berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah kira-kira menurut dokter sebagai seorang ibu yang concern masalah ibu dan dokter juga yang concern masa kesehatan anak dan tumbuh kembangnya. Kira-kira makanan yang bagaimana sih yang dikatakan baik dan sehat untuk anak gitu ya? Tapi juga bagaimana juga ya sekarang ini juga banyak tuh kan ya mereka-mereka yang anak itu terkena obesitas. Nah, semakin tinggi nih angkanya. Nah, ini jadi apakah yang baik itu nanti juga kadang takutnya ya berlebihan konsumsinya malah menjadi obesitas. Nah, ini bagaimana menurut dokter dikatakan makanan yang baik, yang sehat, yang supaya juga anak ini tumbuh kembangnya bagus dan terhindar dari obesitas. Silakan dokter. Hmm. Ya, dok. Jadi eh, teman-teman semuanya juga ya, kalau kita bicara soal makanan yang baik untuk Hmm. anak-anak kita, ya kita juga harus memberikan prinsipnya menurut saya ya, gizi yang Hmm. seimbang dan juga Hmm. beragam. Nah, Hmm. rata yang paling gampang, hal-hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa dapatkan juga tidak perlu dengan budget yang Wow mahal gitu gitu ya. ya. Iya, Hmm. nggak perlu Hmm. gitu. Sebetulnya Hmm. Indonesia ini sangat kaya ya, Hmm. dok. Sangat kaya dengan sumber protein, ikan. Hmm. Bayangkan ya Hmm. berapa banyak ikan laut, Hmm. ikan Hmm. sungai di Hmm. masing-masing provinsi begitu Hmm. banyak. Kemudian Hmm. makanan-makanan yang terjangkau telur ya, Hmm. kemudian ayam, Hmm. tempe, tahu itu juga bisa Hmm. menjadi sumber protein yang baik, Hmm. yang mana Hmm. itu menjadi bahan baku untuk pertumbuhan dari anak kita. Hmm. Sayur dan buah juga banyak banget Hmm. variasinya ya kita bisa Betul. berikan kepada anak kita. Kemudian karbo, nggak hanya beras, nggak hanya nasi, ya bisa ada Hmm. kentang, bisa ada Hmm. ubi, bisa ada jagung gitu ya. Hmm. Nah kita Hmm. bersyukur ada di negara yang kaya banget dengan Iya. sumber-sumber makanan yang Hmm. kita bisa olah gitu ya Hmm. menjadi makanan untuk menunjang tumbuh kembang anak kita. Kemudian Hmm. juga bisa untuk sumber kalsium yang kita Hmm. dapatkan ya dari Hmm. susu, lemak Hmm. juga yang sehat yang dibutuhkan Hmm. tentunya ya dalam perkembangan otak. Nah, jadi Hmm. nggak perlu kayak ikan misalnya. Iya. Image kan kalau sekarang di era sosmed harus ikan salmon misalnya gitu ya, Dok. Oh, ya bukan hanya Padahal dimakan sebenarnya itu kadang di muka juga dikasih ikan iya. salmon. Terus terus. Iya, padahal sebenarnya Eh, nggak harus salmon ya, gitu ya, ya. ya. Ikan kembung pun juga punya efek yang Ah, baik gitu untuk ah, vitamin, buat nutrisi juga ya untuk hmm, anak-anak. Jadi ya kita harus bisa apa ya menyesuaikan juga lah dok gitu ya. Jangan sampai betul. demi mengikuti rame-rame di sosial media dan akhirnya kita nggak mempelajari lebih lanjut dan justru Mm-mm, akhirnya malah mempersulit kita gitu ya dan mm, juga bukan sesuatu yang baik gitu malah untuk anak kita kan. Nah, mm-mm. dan memang kalau bicara obesitas, satu lagi ini menjadi kekhawatiran ya, karena ini juga terkait Hmm, dengan penyakit-penyakit yang bisa didapatkan anak iya. di usia remaja dan Hmm, dewasanya mereka nanti ya, hmm, Dok.
mmm, Bahkan juga saya kemarin sempat ikut seminar juga, dan mmm, di situ dikatakan bahwa diabetes pada anak mhm. dan remaja ini angkanya sangat meningkat gitu ya dok ya. Wow, Ya, jadi dibandingkan 10 tahun yang lalu mhm gitu, mhm angka ini sudah membuat para dokter dan IDAI ya, mhm Ikatan mhm, Dokter Spesialis Anak Indonesia ini juga memberikan suatu concern lebih. Ya, makanya mmm, mereka memberikan suatu edukasi supaya lebih cepat ditangani dan bagaimana sih preventifnya dengan mmm, pola makan, ya, dengan mmm, pola hidup yang dilakukan oleh orang tua dan mmm, keluarga. Nah, ini mhm juga menurut saya menjadi suatu peran yang penting mhm. ya. Karena Iya, obesitas pasti terkait dengan pola makan yang paling utama ya, Dok. betul Makan betul. asupan gula yang tinggi gitu Mhm, ya. betul, Kemudian mhm, juga kurang gerak. Ini kan sekarang mmm, anak-anak lebih susah iya disuruh keluar. Kalau dulu iya susah disuruh susah, pulang ya. iya, Sekarang susah disuruh susah keluar nih, Dok disuruh ya. keluar, Disuruh iya keluar betul. susah karena semuanya Heeh, sedentary ya, duduk iya, aja, heeh nonton TV, heeh nonton handphone, heeh gadget. Nah, heeh, ini juga menjadi concern yang menurut saya menjadi challenge buat kita, tapi mmm, kita harus bisa gitu ya mhm mhm untuk menjadi contoh. Ya, mhm, dan juga kita juga harus bisa lebih apa ya, maksudnya memotivasi nih iya, anak-anak kita mmm, untuk mereka juga bisa lebih banyak bergerak di luar mhm gitu ya, untuk mhm, mereka juga bisa punya pola makan dan pola hidup yang lebih sehat. Itu sih menurut saya oke. PR juga buat saya sih, Dok. Iya, sama juga saya juga punya anak-anak yang masih perlu Bener, diperhatikan bener, tumbuh bener, Dok. kembangnya. Oke, Iya pertanyaan sih. terakhir sebagai penutup dokter nih ya, Hmm, dengan berkembangnya zaman sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi anak adalah dengan kehadiran food suplemen. Nah, di luar sana itu kan banyak variasi food suplemen. Nah, menurut dokter dari sisi pengalamannya dokter, kira-kira bagaimana cara kita menilai ya food suplemen ini cocok, tepat, sesuai, baik untuk anak ya? Dan dari sisi pengalaman dokter sendiri, bagaimana food suplemen itu bisa membantu dan juga, istilahnya juga menambah kepercayaan diri kita ya, bahwa kita itu sudah kasih yang terbaik untuk anak kita ya, di sela-sela kesibukan kita dengan juggling waktu dan ini dan segala macam. Kira-kira bagaimana dokter bisa, melihat dari sudut pandang seorang ibu dan juga seorang dokter yang concern pada tumbuh kembang anak? Silakan dokter. iya. Thank you, Dok. Jadi kalau bicara food supplement ini juga menarik ya, Dok ya, karena Mmm, saat ini banyak sekali beredar pastinya food mmm, supplement juga. Ada yang kayak, oh saya pro, saya mmm, enggak, yang penting cukup mmm, makan, makannya kita mhm, perhatikan semuanya. Itu mhm, juga tepat ya dok, bahwa memang mhm, utama kita, tadi kita sudah bahas juga bahwa makanan gitu ya, yang mmm, seimbang, yang mmm, beragam, itu juga penting mmm, sebagai base-nya ya, sebagai landasan mmm, utamanya gitu ya dok ya untuk mendukung tumbuh kembang anak kita mmm, gitu ya teman-teman. Tetapi menurut saya kalau saya sebagai ibu gitu ya, mhm, saya juga menyadari bahwa saya punya keterbatasan dok gitu. mmm. Maksudnya apa nih? Saya belum tentu bisa memberikan se sebanyak atau secukup mungkin gitu ya Iya, betul. untuk Saya juga akui ya, mau memberikan mau mau masakan mau seperti mau kondisi bagaimanapun kayaknya ideal nggak gitu. akan pernah merasa Iya, pasti merasa akan ada iya, suatu kondisi yang mungkin saya nggak bisa memberikan yang sangat ideal buat betul, anak saya, iya, Dok. betul. Masaknya mungkin ya, atau Mhm, sumber asupan nutrisinya itu mmm, nggak bisa selengkap yang kita harapkan secara ideal, betul, gitu. mhm, Makanya menurut saya food supplement juga menjadi suatu kebutuhan yang mhm, hari-hari ini juga harus kita pertimbangkan, Dok, untuk kita mhm, beri mhm, kepada anak kita. Ya, karena mmm, tadi ada mikronutrisi yang bisa jadi mhm, tidak mmm, didapatkan. betul, Makronutrisinya aja belum tentu lengkap gitu ya, Dok ya. betul, apa Apalagi bicara mikro. mikronutrisi gitu ya kan. Dan Oke, anak-anak kan punya case-nya masing-masing. Ada yang mmm, susah makan, ada yang picky eater, ada mmm, yang milih-milih juga dengan berbagai mhm, mhm, variannya gitu mhm, ya, Dok mhm. ya. Jadi Ada pola yang suka makan yang sayur, nggak balance. suka sayur, Nah, kan gitu, benar. Ada yang cuma bisa makan ini doang. Jadi ya betul, food supplement ini akan bisa menjadi suatu hmm, apa ya, alat bantu lah, mhm ajuvan mhm, lah kita mhm bicaranya ya mhm untuk mhm, melengkapi kebutuhan nutrisi itu. Karena kan mmm, makronutrisi penting, mikronutrisi juga mhm, tidak kalah penting untuk oke, mendukung tumbuh kembang anak-anak kita untuk mmm, bisa ya menghadapi dunia yang hari ini udah sangat mmm, challenging dibandingkan iya zaman dulu ya betul, dok ya. heeh, Gitu. Jadi menurut saya food supplement kita sangat butuhkan untuk kita mhm berikan kepada putra-putri kita dan mhm, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan pesannya adalah mmm, pilihlah food mmm, supplement yang berbahan natural pastinya dok. Itu sih oke, menurut saya iya. yang saya menjadi panutan utama dulu.
alami Mhm. karena saya Mmm. pengen tidak ada efek yang membahayakan tentu buat keluarga apalagi bicara anak-anak Iya. ya dok. Oke, sebagai penutup biasanya orang-orang itu apa sih poinnya penting gitu ya? Misalnya kita itu mau langsung mengaplikasikan, mengimplementasikan dari apa yang sudah kita bahas ini. Dokter bisa terus terang nggak kira-kira yang produk natural yang dokter pakai sekeluarga ya, yang selama ini membantu melengkapi kebutuhan nutrisi baik itu makro and mikro ya, kira-kira selama ini namanya upaya ikhtiar kita, memang tidak ada kepastian, tidak ada Yes. garansi, tapi upaya ikhtiar kita ini boleh nggak Dokter ceritakan sedikit aja sebagai gambaran buat bekal kita nanti ya, buat teman-teman yang ikut materi ini. Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi izin teman-teman semuanya, saya izin cerita sedikit ya bahwa saya Iya. sendiri ini sudah mengenal suatu food supplement yang berbasis bahannya adalah perlebahan, dok. Nah, kalau bicara Mmm, perlebahan kan kita sudah tahu ya, mmm, produknya natural, kemudian mmm, madu itu sudah mmm, ada di kitab suci ya, dari mhm, agama yang kita yakini masing-masing juga ada. mhm, mhm. Kemudian juga sudah dari ribuan tahun yang lalu bahkan dari zaman nabi-nabi pun bicara madu dan produk lebah ini kayak bukan hal yang baru ya dok ya. Yes, Dari zaman Mesir kuno pun juga udah mmm, digunakan mhm, sebagai mhm. pengobatan bahkan bapak kedokteran zaman dulu tuh ya. Itu juga Hippocrates, heeh, Hippocrates pun menggunakan madu loh ternyata madu, untuk betul, pengobatan-pengobatan luka dan sebagainya. mhm. Nah, kalau saya sendiri dok mengenal produk natural berbahan dasar madu ini adalah HDI itu ternyata Mhm. sudah 26 tahun yang lalu dok. Jadi dari tahun Oh, 2000 saya mhm, pribadi konsumsi dan almarhum ayah saya juga kebetulan seorang mmm, dokter. mhm, Beliaulah yang awalnya dikenalkan dan saat beliau mmm, melihat oh ternyata ternyata banyak sekali ya manfaat produk perleban karena kita sebelumnya mmm, juga tidak familiar ya dan di ilmu medis mmm, nggak ada pelajaran mhm, soal itu ya dok ya soal mmm. apiterapi atau produk Betul, nggak perlebahan ada, ya iya, heeh. gitu. Udah Jadi terlalu banyak lah yang udah materi banyak yang ya. lain yang jadi kita yang kayak gitu-gitu nggak ada gitu ya. Betul gitu. Mmm, Nah, tapi ternyata beliau pada saat mengobserv lebih lanjut, meneliti-meneliti mmm, lagi ya mhm, apakah benar ini dan akhirnya mmm, beliau berikan kepada saya. Ada mhm, 3 putra-putri beliau yang mmm, dikenalkan dengan madu, bipolen, bipropolis dan mmm, royal mmm, jelly. Ternyata hasilnya sangat baik dan mmm, tumbuh kembang kami bisa berjalan dengan optimal. Saya mhm, juga bisa akhirnya masuk FK gitu ya, puji mhm, syukur. mhm, Kemudian juga beliau sendiri memberikan kepada pasien-pasiennya dan banyak sekali yang terbantu termasuk untuk mmm, anak-anak. Nah, ini mhm, menjadi suatu keyakinan juga dok buat saya. Jadi iya, saat saya hamil, menyusui, dan mmm, tadi di resiko tinggi kehamilan yang kedua mhm, ini, ya puji syukur ya dengan ikhtiar kita dan keyakinan mhm, kita tentu dengan usaha dan doa, itu mhm, puji syukur saya sampai persalinan bahkan sampai lahiran anak saya sekarang menuju 1 tahun mhm. dia diberikan kesehatan dan saya pun juga Mmm, sebagai ibu juga puji syukur bisa menjalani setiap proses kehamilan itu dengan lancar. Nah, ini oke, menjadi hal yang saya syukuri, Dok, dan mmm, rasanya saya ingin bagikan nih, kita juga ingin bagikan kepada teman-teman di sini gitu mhm, ya. Dan semua produk-produk perlebahan ini juga hari-hari ini sudah banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya ya, Dok, iya, yang iya, iya, bisa iya, menjadi betul, guidance buat kita para mmm, medis. Jadi mmm, bahwa ini bukan hanya produk, mohon maaf ya, mmm, mmm, jamu gitu ya yang mhm, mhm, nggak jelas, tapi mhm, betul-betul bisa memberikan bukti secara ilmiah dan bahkan mhm, yang terbaru ada ekstrak propolis yang namanya mhm, propolis pun juga bisa menjadi mhm, suatu food supplement yang sangat baik untuk degenerative disease. Nah, iya, jadi nanti untuk produk kidsnya pun juga ada seperti QBs, mhm, ada mmm, honeybee pollens, honeybees, kemudian clover honey juga bisa diberikan mmm, buat anak-anak untuk menunjang mmm, stamina ya, pengganti kalori. mmm, Kalau honeybee pollens dan juga QBis untuk daya pikir, mmm, konsentrasi, tumbuh iya, kembang dan juga imun gitu iya, juga sangat-sangat bisa digunakan menjadi asupan tambahan untuk memberikan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak kita iya. supaya lebih siap menghadapi dunia yang luar biasa challenging hari ini, Iya, Dok. makasih banyak Dokter Kristi ngomong-ngomong tentang ayahanda Dokter Kristi, Dokter Hendarmin Aulia itu saya mengenal beliau, beliau adalah orang yang baik dan dari cerita Dokter Kristi ini Makasih, Dok. ternyata beliau ini meninggalkan legacy berupa yaitu tadi nutrisi natural alami yang mulai ya dari Dokter Kristi kecil sampai menemani sampai sekarang punya anak ya. Tiga generasi ya, Dok. Iya, ya betul. Nah, ini adalah sebuah legacy yang sangat-sangat, baik ya menurut saya dan harapannya juga saya pun demikian. Jadi anak-anak saya mulai sejak
dini saya sudah kenalkan food supplement yang berbahan dasar dari produk perlebahan dan alhamdulillah selalu ada menemani di rumah. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa jadi legacy untuk anak-anak generasi kita berikutnya. Ya, Dokter Amin. Kristi. Ya, Sebelum siap. ditutup, mungkin Dokter Kristi ada satu pesan khusus buat kita-kita kali ini. Silakan, Dokter. Mungkin just one or two sentences. Silakan, monggo. Ya, baik. Jadi, teman-teman semua, investasi yang terbaik yang bisa kita berikan itu bukan hanya ya pendidikan atau Hmm, sesuatu yang mahal, mm-mm. fasilitas-fasilitas mungkin sekolah yang Iya, betul. internasional gitu ya. Betul, ya. Tetapi iya, investasi sebenarnya yang terbaik juga yang Iya, kita bisa berikan itu adalah suatu kesehatan yang kita bisa aha, berikan sedari dini buat anak-anak kita dan salah betul. satunya bisa dari pola makan, pola hidup yang Mhm. baik dan jangan lupa dukungan Hmm. cinta dan kasih sayang serta Ah, waktu ya, Dok ya. betul. Nah, Itu nggak itu kalah ya kita pentingnya bisa. ya. Ah. Yes, yang kita bisa berikan. Kadang anak-anak juga tetap butuh ucapan Iya, sayang dan dari momen kita. seperti itu nggak akan terulang, Dokter Kristi. Betul nggak? Betul, Iya. betul sekali, Well, Dok. thank you so much, Dokter Kristi, atas Thank waktunya dan you. mudah-mudahan kita ketemu lagi dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan Yes, video ini dari thank awal you. sampai akhir dan sampai jumpa. Salam.